Selamat berjumpa kembali pada materi CATIA. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang assembly. Assembly adalah merupakan suatu tampilan pada CATIA yang berfungsi untuk memasangkan part-part yang sudah selesai kita gambar sehingga terbentuk sebuah mekanisme dalam kondisi yang utuh. Berikut akan dibahas tentang sebuah kasus yang terdiri dari 5 buah part dan akan dipasang satu persatu. Baik, berikut adalah sebuah assembly untuk kasus 1 yang terdiri dari 5 part yang akan kita pasangkan seperti gambar berikut, yaitu sebuah assembly yang sudah terpasang. Ya, inilah gambar assembly-nya. Kalau kita lihat, assembly ini terdiri dari 5 komponen utama. Kalau kita lihat bagian sebelahnya, maka bagian yang mengunci ini itu terdiri dari 4 pasang. Sebelah kiri 4, kemudian sebelah kanan juga 4 pasang. Dan ini akan kita pasang part-part tersebut secara detail satu persatu. Jadi, assembly kita ini jika kita pecahkan atau kita pisah masing-masing partnya, maka akan terlihat komponen-komponen pembentuknya itu adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah komponen-komponen atau part-part yang tadinya sudah terpasang. Sekarang kita pisahkan satu persatu sehingga bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, berarti jumlah dari part 3, 4, dan 5 itu ada sebanyak 8 buah. Ya, ini kira-kira kondisi part-part yang sudah kita pasangkan tadi, kemudian kita explode atau kita pecah kembali satu persatu. Ya, berikut akan kita perkenalkan part-part utama dari 5 part tersebut. Kemudian pada akhirnya akan kita lakukan proses pemasangan. Berikut adalah part 1 dari assembly. Ya, inilah part 1 yang sudah selesai kita gambar. Selanjutnya akan kita lihat part 2. Part 2 adalah sebagai berikut. Ya, inilah part 2 yang kita pasangkan nantinya pada part 1. Ya, demikian untuk part 2. Selanjutnya akan kita tunjukkan part 3. Part 3 adalah seperti ini. Ya, yang mana part 3 ini nantinya akan dipasangkan pada part 2. Demikian juga dipasangkan pada part 1 secara berselang-seling. Demikian untuk part 3.
Berikut adalah part 4. Part 4 ini nantinya akan kita pasangkan pada part 3 dan pada akhirnya akan dikunci atau diikat oleh part 5 yang akan kita tampilkan setelah ini. Demikian untuk part 4. Kita akan menampilkan part yang terakhir, yaitu part 5. Adapun gambar dari part kelima adalah sebagai berikut. Ya, part 5 ini nanti fungsinya adalah untuk mengikat part 4 sehingga part 3 nanti akan menjepit part 1 dan part 2. Ya, demikian 5 buah part yang nantinya akan kita pasangkan satu persatu secara berurut. Demikian untuk part 5. Berikut adalah langkah untuk memasangkan kelima part tersebut sehingga terbentuk sebuah assembly yang utuh. Baik. Langkah pertama adalah kita mengklik pada tree produk 1 untuk memanggil part yang kita inginkan. Kemudian kita klik toolbar existing component. Kemudian kita buka folder di mana posisi kelima part tersebut berada. Kita akan mengambil part 1, open, dan sedang berproses. Ya, terkadang pemanggilannya ini bisa cepat, terkadang bisa agak lambat. Ya, sekarang sudah muncul part 1. Kita tampilkan dalam bentuk tampilan isometrik. Ya, inilah part 1. Seterusnya, kita akan memanggil part 2. Caranya sama, kita klik produk 1, lalu klik tombol existing component, kita panggil part 2, open. Ya, maka sekarang part 2 sudah nempel pada part 1. Kalau kita lihat alurnya ini sudah segaris atau sudah sealur, karena pada penggambaran pertama sekali posisinya ini pun kita buat sudah sesuai. Kemudian jika diinginkan pemberian atau penampilan gambar part kita ini dalam bentuk bermaterial biar kelihatan lebih bagus, maka kita klik opsi shading with material. Ya, sehingga seperti ini. Baik, seterusnya untuk menggeser salah satu part bisa kita gunakan dengan cara mengklik kompas. Arahkan mouse ke warna merah. Klik, jangan dilepas mouse-nya. Tarik dan letakkan di permukaan dari part yang hendak kita geser. Ya, sehingga kalau sudah kompasnya berwarna hijau, berarti bisa kita tarik arah translasi. Ya, gerakannya gerak translasi arah garis yang kita pilih. Jadi kita klik garis tersebut, jangan dilepas, tarik ke kanan. Ya, jadi masing-masing garis yang terbentuk pada kompas ini itu menandakan pergeseran atau perputaran pada arah yang kita inginkan. Ya, nanti bisa kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian untuk melakukan pemasangan part 2 pada part 1, yang mana part 2 pada part 1 ini itu memiliki jarak nantinya sebesar 3 mm.
Jadi di sini kita keluarkan dulu toolbar-toolbar yang akan kita pergunakan pada saat assembly. Ya, setelah kita keluarkan toolbarnya, ini bisa kita lihat. Ya, inilah toolbar-toolbar yang akan kita gunakan nantinya pada saat melakukan pemasangan. Nah, di sini part 1 ini kita anggap adalah sebuah part yang fix. Artinya part yang fix itu tidak ada atau tidak diperbolehkan ada pergeseran padanya. Jadi kita fixkan dulu part 1 ini dengan cara mengklik toolbar fix komponen, lalu klik part 1. Ya, muncul di sini simbol fix, simbol jangkar. Baik, seterusnya kita akan memberi jarak 3 mm part 1, part 2 terhadap part 1. Perintahnya adalah awal-awal sekali kita hubungkan dulu bahwa kedua buah part ini segaris sumbu. Jadi kita klik coincident constraint, lalu kita klik arahkan mouse ke permukaan lengkungan lubang sehingga muncul di sini sebuah sumbu, lalu kita klik, dan ini akan sesumbu dengan gambar yang kedua. Jadi arahkan lagi mouse kita ke bagian lubang dari part 1 sehingga muncul garis sumbu lagi. Tujuannya adalah ingin membuat kedua part ini sesumbu. Seterusnya kita akan membuat permukaan part 2 dengan part 1 memiliki jarak sebesar 3 mm. Itu kita lakukan dengan cara mengklik toolbar offset constraint. Lalu kita pilihlah permukaan dari part 2 karena part 2 yang akan berpindah. Kemudian kita klik part 1. Ya, kemudian kita beri jarak di sini 3 mm. Lalu di-OK-kan. Kemudian untuk melaksanakan atau mengeksekusi hasil perintah kita tadi, bisa kita klik tombol atau toolbar update, atau dari Ctrl U pun boleh. Kita klik. Ya, sehingga sekarang part 2 kita sudah berpindah pada part 1 dan memiliki jarak 3 mm. Oke, baik, pemasangan part 2 terhadap part 1 sudah selesai. Sekarang kita akan memanggil part yang lain. Ya, part yang kita panggil dapat kita lakukan dengan cara yang sama. Klik produk 1, lalu klik existing component. Kali ini kita pilih partnya adalah part 3. Open. Ya, part 3-nya seolah-olah tidak kelihatan, ya, karena berada di dalam dari part 1 dan part 2. Jadi untuk membuatnya bisa bergerak keluar, maka kita klik kompas. Ya, kemudian klik pada permukaan yang mana saja boleh, misalnya ini. Kemudian kita klik part 3 karena ini yang mau kita geser. Lalu kita hendak menggesernya arah translasi segaris dengan garis ini. Kita klik garisnya, lalu kita tarik ke kiri. Nah, sehingga part dari part 3 ini sudah keluar. Kemudian karena kita menginginkan pemasangan part 3 ini pada lubang besar ini, maka ini kita putar terlebih dahulu dengan cara kita pindahkan kompasnya pada permukaan ini. Ya, kita klik part 3-nya. Kemudian perhatikan cara memutarnya. Kita menginginkan nanti lubang ini akan seposisi dengan lubang ini. Nah, jadi kita putar terlebih dahulu. Pemutaran yang tepat itu kalau kita lakukan terhadap ini. Pemutarannya berdasarkan posisi dari garis ini. Kita klik, kita putar seperti ini, lebih kurang. Kemudian kalau kita ingin memposisikannya persis ke sini nantinya,
maka bisa kita tarik kembali ke sini, tarik ke atas. Ya, tentunya disesuaikan. Kalau masih menjauh, kita dekatkan lagi. Kemudian kalau kira-kira misalnya sudah cukup, maka kita klik di sembarang tempat. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan pemasangan part 3 pada part 1 untuk lubang besarnya terlebih dahulu. Kita buat part 3 dengan part 1 ini sesumbu. Jadi kita klik di sini coincidence constraint. Kita klik lubang sehingga muncul garis sumbu. Dan kita klik ini pasangannya sehingga muncul juga garis sumbu. Kemudian berikutnya kita menginginkan permukaan dari part 3 ini, itu nanti nempel pada permukaan part 2. Ya, jadi bisa kita gunakan kontak constraint sehingga permukaannya menempel ya. Jadi kita klik permukaan part 3, kemudian kita klik permukaan part 2. Karena ini agak susah memilihnya, jadi bisa kita hide dulu part 1 dengan cara arahkan mouse ke part 1, lalu klik hide sehingga part 1 sudah hilang sementara, lalu kita klik part 2 ini. Ya, kemudian kita tampilkan lagi part 1, lalu kita update dengan mengklik toolbar update. Ya, sehingga part 3 sudah terpasang pada part 1 dan juga sudah menempel pada part 2. Bisa kita lihat. Ya, demikian untuk pemasangan part 3 pada 2 part yang ada. Jadi di sini part 3 ini jumlahnya ada sebanyak 8, karena di sebelah kiri ada lubang besar sebanyak 4, kemudian di sebelah kanan ada juga lubang sebanyak 4. Dan ini kita lakukan pemasangan satu per satu. Ya, berarti ada 8 kali pemasangan. Baik, sekarang kita akan selesaikan dulu pemasangan part-part atau part 3 ini yang baru kita panggil. Jadi kita akan masukkan lagi sebuah mur, masukkan ke dalam ini, dan pada akhirnya nanti di-cut di sini. Kita selesaikan untuk satu bagian saja terlebih dahulu. Jadi kali ini kita akan memanggil kembali part 4. Ya, part 4, lalu open. Ya, part 4-nya sebenarnya sudah muncul tapi tersembunyi di dalam. Jadi kita geser. Seperti biasa, kita klik kompas, klik pada permukaan ini, lalu kita klik part 4-nya, kemudian kita klik garis sebagai arah dari pergeseran part 4. Ya, jadi kalau sudah di sini kita mau geser dia ke arah atas, jadi kita klik garis ini sehingga dia ke atas seperti ini. Ya, kalau sudah cukup, sekarang tinggal kita pasangkan saja. Yang mana part 4 ini juga sesumbu dengan part 3. Jadi kita klik coincidence constraint, kita klik permukaan silinder, bagian silinder dari part 4 sehingga muncul garis sumbu. Lalu kita klik permukaan dalam dari lubang part 3 sehingga muncul garis sumbu lagi. Lalu kita klik. Ya, kemudian kalau kita perhatikan, bagian yang menempel nantinya adalah permukaan dari ini, bagian ini dari part 4 itu nanti menempel pada permukaan part 3. Nah, jadi
perintah yang kita gunakan di sini adalah perintah kontak constraint. Jadi kita klik permukaannya, pastikan yang diklik permukaannya. Kemudian kita klik lagi permukaan dari pasangannya. Jika sudah, kita update. Ya, sehingga sekarang part 3 sudah terpasang pada part 4 sudah terpasang pada part 3. Seterusnya, kita akan mengunci atau mengikat part 4 ini dengan part 5 sebuah baut. Ya, sebuah baut. Jadi, kita akan memanggil part yang 5 atau part ke-5. Existing component. Kita pilih part 5 open. Ya. Kemudian kita gerakkan kompasnya ke posisi bidang ini. Lalu kita klik part 5, lalu kita tarik. Ya. Kemudian kita menginginkan dia ada pergerakan ke arah atas. Jadi kita tarik ke atas. Mau masuk lagi boleh seperti ini. Jadi sebenarnya part yang mau kita pasangkan itu sebisa mungkin seposisi dengan part pasangannya gitu. Jadi di sini kita gunakan coincident constraint. Kita klik lubang sehingga muncul sumbu. Demikian juga ini, kita klik permukaannya sehingga muncul sumbu. Kemudian kalau kita perhatikan yang kontak itu nanti adalah permukaan dari part 5 ini. Ya, karena pemilihannya susah, ini kita hide dulu part 2. Sehingga kita pilih permukaan dari part 5. Kemudian kita pasangkan lagi atau kita tampilkan lagi hide. Kita tampilkan lagi hide ini part 2 tadi ya. Hide. Dan kita pasangkan dengan permukaan ini karena dia akan nempel pada permukaan ini. Sepertinya belum ya. Kita ulangi. Atau kita lihat di sini apa perintah sudah. Coincidence ya. Coincidence masih. Lalu sekarang kita mau buat tadi kontak ya. Kita klik kontak. Lalu kita pilih ini tadi kita hide. Ya, kita pilih permukaannya. Kemudian ini kita tampilkan kembali. So, kita pilih permukaan ini. Ya, lalu kita update. Ya, sekarang sudah kelihatan pemasangan secara lengkap untuk part 1 sampai part 5 untuk satu buah lubang.